Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam bedah buletin dakwah kafah edisi 158 dengan tema dakwah itu wajib, tak perlu sertifikat. Kementerian Agama berencana meluncurkan program penceramah bersertifikat mulai akhir September 2020. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Komarudin Amin, menyebut target peserta program ini adalah 8.200 penceramah untuk tahun ini. Terdiri dari 8.000 penceramah di 34 provinsi dan 200 penceramah di pusat. Menteri Agama Fahrul Razi menyatakan program penceramah bersertifikat dimaksudkan untuk mencegah penyebaran paham radikalisme. Pada kesempatan yang berbeda, Wakil Ketua Umum MUI, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, menyampaikan bahwa MUI menolak tegas rencana Kemenak tentang sertifikasi para da'i. Kiai Haji Muhyiddin memandang kebijakan sertifikasi ulama itu kontraproduktif. Ia khawatir kebijakan tersebut berpeluang dimanfaatkan demi kepentingan pemerintah guna meredam ulama yang tak sejalan. Program ini berpeluang menimbulkan keterbelahan di tengah masyarakat, bisa berujung konflik, bisa memicu stigmatisasi negatif terhadap penceramah yang tak bersertifikat. Program penceramah bersertifikat ini pun berpotensi membatasi gerak dakwah. Beberapa masjid atau kegiatan bisa saja diintervensi agar hanya menggunakan penceramah yang bersertifikat. Di antara keistimewaan Islam dibanding dengan agama dan ideologi lain adalah Islam mewajibkan setiap muslim untuk bertanggung jawab kepada saudaranya dan segenap umat manusia. Salah satu wujud tanggung jawab yang dimaksud adalah dakwah. Dakwah adalah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya termasuk seruan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan dakwah, manusia bisa keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya terang Islam. Dakwah hukumnya wajib. Setiap pribadi muslim yang telah balik dan berakal, baik laki-laki maupun wanita, diperintahkan untuk berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Karena itu berdakwahlah dan beristiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepada kamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka." Surat Asy-Syura ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang baik. Surat An-Nahl ayat 125. Rasulullah pun bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Lebih dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut inti dari agama ini adalah nasihat. Beliau bersabda, "Ad-dinu nasihah." Inti agama Islam ini adalah nasihat. Oleh karena itu, tugas dan kewajiban dakwah berlaku umum atas setiap muslim tanpa memandang profesi, status sosial, maupun tingkat ilmunya. Dakwah bukanlah sekedar tugas dan kewajiban pihak-pihak yang mendapat label ulama, ustadz, atau nantinya dai yang bersertifikasi dari penguasa. Karena itu, pengemban dakwah tak perlu sertifikat dari penguasa. Apalagi jika program dai bersertifikat tersebut malah mengaburkan esensi dakwah Islam dan menghalangi amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk kepada penguasa. Setiap muslim pada hakikatnya adalah penyambung tugas Rasulullah Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah dakwah. Risalah dakwah yang diemban Rasulullah adalah ciri kemuliaan beliau. Karena itu, setiap muslim yang meneruskan aktivitas mengemban risalah dakwah juga akan memiliki kedudukan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya bahkan memberikan dorongan dan pujian yang ditujukan kepada para pengemban dakwah
dan penyampai hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman dalam surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal solih dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Imam Hasan Al-Basri memberikan penjelasan terkait ayat tadi, bahwa mereka yang menyeru manusia ke jalan Allah adalah kekasih Allah, wali Allah, dan pilihan Allah. Mereka adalah penduduk bumi yang paling dicintai Allah karena dakwah yang mereka serukan. Ini kemuliaan yang akan diberikan kepada setiap muslim yang berdakwah. Rasulullah pun bersabda, yang artinya, siapa saja yang menyeru manusia pada hidayah Allah, ia mendapatkan pahala sebesar yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat akan menimbulkan kerusakan mereka. Penyimpangan dari aturan Islam akan berujung pada kebinasaan sebuah masyarakat. Nabi SAW bersabda, yang artinya perumpamaan orang yang menaati hukum-hukum Allah dan para pelanggarnya adalah bagaikan suatu kaum yang menumpang kapal. Sebagian menempati bagian atas dan sebagian lagi menempati bagian bawah. Yang berada di bagian bawah, jika ingin mengambil air, tentu harus melewati orang-orang di atasnya. Lalu mereka berkata, andai kata kita membuat lubang saja, sehingga tidak mengganggu orang yang berada di atas kita. Andai yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang yang ada di bagian bawah menuruti kehendak mereka, niscaya semuanya akan binasa. Namun, jika orang yang di bagian atas melarang orang yang ada di bagian bawah berbuat demikian, niscaya mereka selamat dan selamat pula semua penumpang kapal itu. Disinilah pentingnya dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan itu kemungkaran bisa segera dikendalikan sebelum membesar dan menghancurkan masyarakat seluruhnya. Keengganan melakukan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar akan menimbulkan malapetaka dan bencana yang tidak terbatas hanya menimpa orang-orang yang berbuat kerusakan dan menyimpang saja, tetapi juga akan menimpa seluruh masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatal la yusibana alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Peliharalah diri kalian dari fitnah bencana yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Ketahuilah Allah amat keras siksaannya. Surat Al-Anfal ayat 25. Rasulullah Muhammad SAW juga menjelaskan dampak yang terjadi jika dakwah ditinggalkan. Beliau SAW bersabda yang artinya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau jika tidak, Allah akan menimpakan azabnya atas kalian. Lalu kalian berdoa kepadanya, tetapi dia tidak mengabulkan doa kalian. Hadis tersebut memberikan dua pilihan, yaitu memilih dakwah atau memilih azab dan doa yang tidak terkabulkan. Tak ada pilihan ketiga. Artinya, siapapun yang meninggalkan dakwah akan mendapatkan azab dan doanya tidak terkabul. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa jika dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, akan muncul para penguasa jahat dan tidak menyayangi kaum muslimin. Semua akibat buruk di atas sekaligus menjadi qarinah atau indikasi yang menegaskan bahwa dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah wajib, meninggalkannya merupakan sebuah dosa besar. Jika meninggalkan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar saja berdosa, apalagi menghalangi aktivitas mulia ini. Menghalangi dakwah adalah perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam para penghalang dakwah dengan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 18 sampai 20 yang artinya, ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang zalim
yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan menghendaki supaya jalan itu bengkok. Mereka itulah orang-orang yang tidak meyakini adanya hari akhirat. Mereka itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk mengazab mereka di muka bumi ini. Sekali-kali tidak ada bagi mereka penolong selain Allah. Siksaan itu dilipat gandakan atas mereka. Ayat ini jelas merupakan ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menghalang-halangi dakwah. Mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang keras. Sungguh dosa besar orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan dakwah dan bersekutu dengan kemungkaran. Perbuatan tersebut adalah pengkhianatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Nya, dan umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.